Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar mengenai sel dan mikroskop. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang mau berangkat? Ada? Siapa yang nggak berangkat hari ini? Ada. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengamati yaitu pengertian sel dan sebagai unit kehidupan, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi bagian-bagian utama sel, dan yang ketiga yaitu mengetahui perbedaan ciri-ciri sel tumbuhan dan hewan, dan yang keempat mengenal lebih dalam mengenai mikroskop, dan yang kelima mengenal bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Nah, sebelum kalian menerima materi yang Ibu sampaikan, alangkah baiknya kalian mengisi soal pretestnya terlebih dahulu. 3 menit saja ya anak-anak. Kalau udah bilang ya. Kamu nggak ngerjain, Mbak? Udah? Sudah? Sudah ya? Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya. Ini LKPD-nya ya. Nanti dikerjakan ketika Ibu sudah menjelaskan ya. Nah, kalau kalian melihat bunga yang berwarna-warni, apa yang kalian pikirkan? Kalian pernah berpikir nggak? Warna-warni. Ya, warnanya unik, berbeda ya pasti dengan jenis dan bunga yang lainnya. Nah, jadi bunga-bunga tadi, bunga-bunga yang berwarna-warni, yang bentuknya berbeda-beda, yang cantik-cantik itu tersusun dari yang namanya sel. Jadi, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini tersusun oleh sel. Jadi apa sel itu? Sel merupakan unit struktural dan fungsinya terkecil dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas sel, baik yang hanya terdiri dari satu sel, yaitu uniseluler, maupun banyak sel, yaitu multiseluler. Sel melakukan berbagai fungsi kehidupan seperti bernapas, berkembang biak, hidup, tumbuh, dan lain-lain. Nah, sejarah penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, yang juga penemu mikroskop pada tahun 1665. Beliau melihat ruang-ruang kecil yang disebutnya sel, yaitu seluler, yang berarti ruang kecil dalam bahasa Latin. Nah, bagian-bagian utama sel itu ada membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Nah, kalian tahu nggak nukleus bagian yang mana? Mana? Ini nukleus. Ini yang menjadi bagian utama dari sel.
Nah, jenis-jenis sel itu dibagi menjadi dua, yaitu eukariotik dan prokariotik. Nah, sel prokariotik itu biasanya terdapat pada tubuh bakteri. Bakteri. Ya. Jadi, sel penyusun bakteri itu sel prokariotik. Nah, jenis sel ini itu tidak memiliki DNA, tidak memiliki membran sel, membran inti dan organel bermembran, sehingga DNA-nya itu berada di nukleus dan berukuran kecil, umumnya uniselular. Nah, yang kedua yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik itu biasanya sel penyusun hewan, tumbuhan, bahkan jamur. Nah, ciri-ciri sel ini itu memiliki inti sel bermembran dan mempunyai organel kompleks, misalnya mitokondria sebagai apa? Sebagai penghasil energi dan ukurannya lebih besar. Nah, ciri-ciri sel tumbuhan. Tadi kan sudah jenis-jenis sel. Sekarang ciri-ciri sel tumbuhan. Ciri-ciri sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Nah, dinding selnya itu ini. Biasanya disebut dengan apa? Salah. Apa? Ayo. Apa anak-anak? Dinding sel. Jadi ini sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan vakuola. Nah, biasanya sel tumbuhan juga memiliki kloroplas. Ada yang masih ingat tadi kloroplas fungsinya buat apa? Proses fotosintesis. Nah, betul. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sel hewan. Nah, ciri-ciri sel hewan tadi, sel tumbuhan memiliki apa? Dinding sel, memiliki kloroplas. Nah, ya. Nah, sekarang sel hewan itu memiliki zat-zat, memiliki lisosom yang tidak dimiliki sel tumbuhan. Nah, vakuola di sel hewan itu biasanya lebih kecil, bahkan tidak ada, dan lebih fleksibel dari sel tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, setelah mendengarkan materi tadi, anak-anak masih ingat nggak perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan apa? Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Ya, terus. Ya, terus. Terus lisosomnya di sel hewan itu lebih fleksibel. Ya, betul. Terus. Ya, betul. Nah, selanjutnya. Nah, kalian tadi kan sudah mengenal lebih dalam mengenai sel kan? Nah, sel itu dilihat menggunakan apa? Gak bisa dilihat dengan mata ya, teman. Mas Dimas bisa, Mas Dimas. Ya, terserah Anda. Nah, ada yang bisa jelaskan apa itu mikroskop? Alat yang membantu untuk melihat barang-barang kecil, contohnya sel yang tidak dapat ditemukan oleh mata. Contohnya apa? Sel, bakteri, virus, Ya, betul sekali. cintanya. Nah, sebelum mikroskop tadi di penemu mikroskop tadi siapa? Ya, betul. Nah, ini merupakan bagian-bagian mikroskop. Ini bagian-bagian utama ya, anak-anak. Nah, yang pertama yaitu ada
Mikroskop ini terdiri dari dua lensa. Yang pertama yaitu lensa okular dan lensa objektif. Nah, lensa objektif ini biasanya terdapat perbesaran seperti berapa? 4, terus di sini meja mikroskop itu berfungsi sebagai apa, anak-anak? Preparat. Ada, betul sekali. Nah, anak-anak ada yang udah pernah menggunakan mikroskop? Benar. Ada yang bisa jelasin? Ada. Mana mikroskopnya? Ya karena mikroskopnya ada di lab, jadi Kita ke lab. yuk. Enggak ya anak-anak, karena keterbatasnya waktu, jadi kita belajar mengenai mikroskop di sini saja. Cara menggunakan mikroskop, LKPD-nya dikerjakan ya. Setelah menjelaskan. Loh, sambil menjelaskan. Jadi ibu guru menjelaskan sambil kalian mengisi LKPD-nya. Ya, makasih. Nah, yang pertama cara menggunakan mikroskop yaitu siapkan preparatnya. Ada yang tahu bentuk preparat seperti apa? Seperti kajian. Nah, letakkan preparat di dalam ya udah tahu, makasih. Terus yang kedua, nyalakan cermin atau lampu. Dan yang ketiga, atur fokus dengan sekuk kasar dan halus. Dan yang keempat, yaitu mulailah dengan perbesaran kecil, kemudian tingkatkan sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, jangan menekan lensa ke preparat karena bisa merusak lensa dan objek. Nah, tadi kan ibu menyuruh kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Enggak. Udah diisi? Mana Mbak Ija? Ini Bu namanya sudah diisi, kalau isinya belum. Diisi ya anak-anak. Didiskusikan. Minggu depan kalian presentasikan ya. Loh, tadi kan ibu guru sudah menjelaskan. Kamu kok bandel banget ya jadi murid? Sumpah. Karena waktunya sudah melebihi batas, kita lanjutkan minggu depan. Sebelumnya, Ibu minta maaf apabila ada kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ada, Bu. Semua sudah sibuk. Ada yang mau menyimpulkan? Mbak Dian, ada yang mau menyimpulkan? Jadi, apa tadi? Sel apa? Ya, itu jenis-jenis sel. Nah, ya terima kasih anak-anak. Kita ucapkan hamdalah. Ya, minggu depan jangan lupa ya dikerjakan LKPD-nya.